Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Belakang nih. Satu yang gede, badan gede. Pegang ini. Diam. Penggerebekan tempat persembunyian preman yang menganiaya juru parkir mal. Ini, ditemukan. Ini ya. Sarung badingan nih. Seorang petugas kebersihan rumah sakit terpergok meracik obat untuk pasien. Sampah harian di Kota Bandar Lampung hingga ribuan ton. Tempat pembuangan akhir hampir tak mampu menampung. Lebih dari 1.000 personel Polda Lampung disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Mereka dari seluruh satuan, termasuk pasukan Brimob dan penembak jitu atau sniper. Seluruh personel yang disiagakan pada Senin pagi mengikuti apel kesiapsiagaan di halaman Mapolda Lampung. Kapolda Irjen Helmi Santika juga memeriksa kendaraan-kendaraan taktis hingga helikopter dan peralatan lainnya. Menurut Kapolda, para personel dan kendaraan yang disiagakan juga menangani korban bencana alam. Juga sebagai wujud kesiapsiagaan kami dalam menyongsong pengamanan Pilkada serentak 2024, kita ketahui bersama beberapa bulan atau beberapa hari ke depan sudah ada tahapan-tahapan, sehingga ini adalah salah satu bentuk konsolidasi awal dari kami dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami Polda Lampung kepada masyarakat di Lampung bahwa kami siap. Pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung yang akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Saat ini, tahapan pilkada memasuki masa akhir pemutakhiran data pemilih, sedangkan masa pendaftaran para calon kepala daerah akan dimulai pada pertengahan bulan Agustus mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kegembiraan terpancar dari wajah para kepala desa di Lampung Utara saat akan menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan mereka yang semula 6 tahun kini jadi 8 tahun. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Aturan Desa. Total sebanyak 231 kepala desa yang menerima SK perpanjangan masa jabatan tersebut. Rinciannya 140 kepala desa periode 2021 hingga 2029 dan 91 kepala desa untuk periode 2023 hingga 2031. Pembentukan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun yang kita laksanakan pada hari ini. Perpanjangan masa jabatan ini harus dapat menjadi motivasi dan semangat kerja yang baru untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Juli 2024 telah terlaksana pengukuhan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Insya Allah artinya ini akan menjadi amanah bagi seluruh kepala desa Lampung Utara. Tadi berapa banyak Bandung Selatan itu, Pak? 231 kepala desa. Seperti diketahui, perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun yang jadi 8 tahun tersebut bertujuan awalnya untuk meredam eskalasi pemilihan kepala desa menjelang pemilu 2024. Gagasan perpanjangan jabatan diawali aksi demonstrasi para kepala desa dari Jawa Timur
di gedung DPR RI pada 2022 lalu. Alasan mereka menuntut perpanjangan jabatan karena waktu 6 tahun tidak cukup untuk membangun desa sehingga butuh waktu lama lagi untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Selain direalisasikan untuk pembangunan jalan, dana desa juga bisa untuk membantu warga dalam hal lain, seperti di Desa Semarang Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Dana desa dialokasikan juga untuk dibelikan bibit bebek petelur. Sebanyak 700 ekor bibit bebek petelur dibagikan untuk 6 kelompok peternak. Harapannya bisa menambah pemasukan desa dan masyarakat yang mengelolanya. Selain itu, ada juga alokasi dana pembangunan TPA untuk anak-anak. 20% untuk beli pakan, ya, dan 20% ini untuk nanti kalau telurnya untuk kalau jam telur tidak untuk ditetaskan ya, untuk ganti remajaan lah gitu maksudnya nanti kalau kesehatan itu. Ya, 60%-nya punya kita. Ya nanti ada yang operasional, ada yang punya yang ngurus itu. Dapat bantuan bangunan dan kita tidak numpang lagi, kita bisa leluasa makanya. Dan ini kan alhamdulillah anak-anak masih kurang-kurangnya, anak-anak ini tidak karena umpel-umpelan, kalau bahasa Jawanya itu umpel-umpelan gitu. Dan ini ada yang satu kelas itu ada yang untuk 2, kelas 1 dan 2. Satu lokal ada satu lokal untuk 2 ruang. Jika perekonomian masyarakat meningkat, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gagal tumbuh karena kurang gizi atau stunting. Selain itu, pembangunan jalan desa juga mempermudah distribusi hasil kebun dan ternak. Yang pertama rapat beton di Pembangunan Sari Mulyo 1. Terus yang kedua kita melaksanakan program ketahanan pangan bantuan berbentuk hewani bebek. Terus yang ketiga kita melaksanakan program bantuan material untuk skala tingkat pendidikan. Jadi 3 prioritas untuk di tahun ini di semester pertama ini. Percepatan pembangunan daerah melalui dana desa diharapkan bisa terus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mantan Lurah Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Kota Lampung Utara bernama Felix Sulandana disidang karena korupsi dana kelurahan ratusan juta rupiah. Terdakwa disidang bersama Yuniarti, seorang pegawainya yang ikut memalsukan dokumen. Dari persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Senin siang, terungkap modus keduanya memalsukan laporan kegiatan, penggelembungan dana proyek, dan pemalsuan tanda tangan bendahara. Total uang yang dikorupsi kedua terdakwa mencapai 260 juta rupiah. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kantor Kelurahan Kota Alam dan Wilayah Hutan nomor 175 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 152 nomor 4 tahun 2009. Sidang korupsi dana kelurahan tahun 2022 ini ditunda pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.